mati meja. Ulat sagu naik, ulat sagu. Ulat sagu teman-teman. Halo Nona, selamat siang Nona. Oh siang. Kristen atau Islam Nona? Yang datang kepada Paulus siapa? Ya silakan. Yang datang kepada Paulus itu Yesus dan Roh Kudus. Mati meja. Borong sekaligus. Biar menghindari kemacetan. Sekaligus diborong. Acara-acara Paulus semua dipakai ini. Buka kamera, sama resmi. Buka kamera. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Alamak. Lirikan matamu menari hati, oh senyumanmu manis sekali. Ciki cu. Oke, yang datang kepada Paulus ya itu Tuhan memakai Yesus dan Roh Kudus. Belum apa-apa sudah Tuhan. Belum apa-apa sudah jadi Tuhan dia. Yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yang datang kepada Paulus itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Enggak, bukan itu. Bukan saya tanya siapa. Saya nggak tanya siapa. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada oknum memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, ada yang datang kepada Paulus, memakai nama siapa? Ya, dan memakai nama itu Yesus palsu, gitu. Ya, jadi kita bisa dong membedakan Yesus palsu dengan Yesus asli, gitu. Dikatakan di situ Yesus palsu itu ada di padang gurun, ada di bilik, ada dalam gua. Itu kalau Yesus palsu, ya. Oke. Tunggu dulu, kita urut dulu. Yang datang kepada Paulus ini memakai nama siapa? Itu dulu. Diurut dulu. Yang datang kepada Paulus itu Yesus, Tuhan Yesus. Jangan langsung Yesus. Jangan langsung gitu. Aduh, salah ini. Salah cara diskusinya. Yang datang kepada Yesus, pada Paulus itu memakai nama siapa? Jangan langsung bilang Tuhan Yesus, bilang urut dulu. Dia memakai nama siapa? Oke. Di saat Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Gitu. Jadi yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang dianiaya ahli-ahli Taurat. Gitu. Nah, kalau Yesus palsu yang di padang gurun itu tidak ada dianiaya, tidak ada disalib. Gitu. Oke, berarti sosok yang datang kepada Paulus ini memakai nama Yesus. Betul? Bukan memakai nama Yesus, bukan memakai nama Yesus, tetapi jadi memakai nama Yesus yang engkau aniaya. Iya, sekarang pertanyaannya, bisa nggak setan mengatakan itu? Akulah Yesus, bisa nggak? Tetapi bisa ayat di Alkitab
Bisa nggak kemudian iblis mengaku Yesus? Kita harus sesuai dengan ayat yang tertulis. Enggak, pertanyaan saya, bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa iblis mengaku Yesus? Bisa, karena memang Bisa. iblis tugasnya menyesatkan. Bisa. Gitu. Nah, syarat pertama telah dilalui. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sekarang syarat kedua, Paulus mengatakan yang datang kepadanya adalah bukan manusia. Sedangkan anak Maria ini manusia. Sama enggak antara sosok manusia yang dilahirkan oleh Maria dan sosok yang datang kepada Paulus yang bukan manusia? Apakah yang bukan manusia dengan manusia itu sama? Silakan. Oke. Ya, jadi sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, Yesus sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke wujud Tuhan Allah. Gitu. Dia Ya. duduk di atas di langit itu sebagai anak manusia atau bukan? Yesus naik ke surga itu kembali ke wujud semula, wujud Tuhan Allah. Gitu. Dia di situ di Makanya atas sebagai anak manusia. kita buka di Kisah Para Rasul 9, kita buka di Kisah Para Rasul 9, Alamak. sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, ya, berupa cahaya memancar dari langit, ya. Iya, iblis juga Yesus yang berupa menjumpai cahaya. Paulus berupa cahaya dari langit. Iblis Dan yang Yesus menyerupai palsu cahaya bukan itu berada Yesus. di padang gurun. Itu bedanya. Tunggu, dengarkan dong ya. Yesus palsu berada di padang gurun, berada di bilik, berada di dalam gua. Nah, kalau Yesus yang menjumpai Paulus itu berupa cahaya memancar dari langit. Artinya dia tidak di bumi. Ya, artinya Yesus yang menjumpai Paulus itu berada di langit, berupa cahaya memancar dari langit. Begitu. Nah, saya ulangi Iblis lagi juga ya. berupa Yesus cahaya. palsu berada di padang gurun. Berada di padang gurun. Dan berada di gua, berada di dalam bilik. Ada di mana-mana. Itu kalau Yesus palsu. Kan coba ada di padang gurun, ada di dalam bilik, ada di dalam gua. Artinya dia ada di mana-mana. Kan begitu. Sekarang kau Ya. buktikan ke saya kalau anak Maria itu bukan manusia. Anak Maria itu adalah Tuhan Allah yang merendahkan diri di manusia, bukan di Filipi 2. Buktikan kalau anak Maria itu bukan manusia. Sekarang Yesus Anak duduk Maria tunggu. itu Tuhan Yesus dan duduk di manusia. sebelah kanan Elohim di langit itu sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan manusia? Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Sebagai sebagai anak Allah. bukan sebagai anak manusia. Oh, bukan, sebagai anak Oh, Allah. kalau ada dalilnya bahwa Yesus duduk sebagai anak Allah gimana? Kalau ada dalilnya Yesus duduk Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Coba ditunjukkan Duduk di dalilnya. sebelah kanan Allah Sebagai Bapa. anak manusia atau bukan? Sebagai anak manusia atau bukan? Ya, Banyak karena dalilnya yang mengatakan itu. dikatakan sebagai anak manusia juga tidak masalah karena anak Nah. Allah menjadi anak manusia. Gitu Berarti ya. kau Jadi pelintir. dia punya dua. Bukan. Berarti kau ya. pelintir. Makanya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah iblis itu manusia atau bukan?
Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai anak Allah, ya. Mana Karena dalilnya? tidak ada manusia Tunjukkan dalil, yang naik tunjukkan ke surga. dalil. Gitu. Tunjukkan dalil. Satu aja. Ya. Bahwa yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu adalah anak Tuhan. Tunjukkan dalil, silakan. Anak Allah, anak Allah. Di mana? Di mana Anak tertulis? Allah Bapa. Di mana tertulis dan Yesus duduk dan anak Allah duduk di sebelah kanan Allah? Itu di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Kalau saya mampu menunjukkan, Oke, salah satunya bentar. Markus 14 nomor 26. Dan anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iblis itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa, katamu juga bisa. Nah, iblis ketika dia bukan manusia bisa memakai nama Yesus. Tergenapi apa yang datang kepada Paulus. Oke. Jadi bagaimana pendapat Anda sewaktu Adam dikatakan anak Allah? Yang kita bahas ini Yesus. Duduk Iya, di sebelah kanan saya Tuhan bertanya yang Maha dulu Tinggi itu kepada anak Anda. manusia. Saya bertanya dulu kepada Anda nih, kenapa Kan Dito Adam dihapus, dikatakan kenapa ya? anak Allah? Karena Adam Kenapa itu Dinda manusia, Dito? ya kan? Kita mengetahui Adam itu manusia kan? Kenapa Kenapa Adam lari ke dikatakan anak Adam Allah? orang ini? Jurus gereja nggak berlaku di sini. Yang datang kepada Paulus itu bukan Adam, tapi Yesus. Ya, tidak masalah Yesus dikatakan anak manusia ataupun anak Allah. Ya, Karena terus saya kan memang, bertanya. Karena karena posisi, karena Tuhan Allah menjadi manusia, namanya Yesus gitu. Jadi dua wujud itu dipakai oleh Yesus. Wujud Allah dipakai, wujud manusia juga dipakai. Jadi Yesus itu punya dua wujud, wujud Allah dan wujud manusia. Gitu. Ya, tercatat di Filipi 2 ayat 11, coba dulu buka Filipi 2 ayat 11. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya. Jadi Tuhan Allah itu merendahkan diri menjadi manusia demi menyelamatkan manusia. Itu. Jadi berkorban, ya, buka Filipi 2 ayat 11. Enggak, kamu ke gereja, jangan di sini. Doktrinmu tidak laku bagi saya. Besok hari kau bisa berubah jadi Yesus 5 wujud, 10 wujud. Enak kali kau ngomong, membodohi orang. Segala-galanya bisa kau ngambil. Kau di neraka aja ngajar, di gereja kau ngajar, jangan di sini. Tadi dikatakan Yesus anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Minta dalil nggak ada. Saya tunjukkan dalil. Markus 14 nomor 26, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dalam rupa anak manusia. Dalam rupa anak manusia Yesus itu duduk. Dalam rupa manusia Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Oke. Kemudian Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Lalu siapa? Kalau bukan manusia siapa? Tuhan katanya. Tuh. Tidak ada dalilnya Yesus mengatakan Tuhan akan datang, nggak ada. Aku akan pergi sebab yang datang setelahku adalah Tuhan, nggak ada. Dia mengatakan adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur, penolong lain, seorang setelah Yesus terangkat, yang datang adalah manusia, penolong lain. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus, Yesus Kristus ngakunya. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Yang datang kepadamu memakai namaku. Tergenapi.
Seorang penolong lain yang datang. Bukan Yesus lagi. Dipelintir Yesus dan Roh Kudus dua-duanya datang. Kalau Yesus dan Roh Kudus dua-duanya datang berarti terbantah lagi tuh ucapan Yesusnya. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi seorang penghibur lain itu tidak datang. Maka ketika Yesus terangkat ke langit yang datang penolong lain yaitu manusia. Seorang manusia. Rohnya disebut roh kebenaran. Ajarannya kenapa disebut sebagai roh kebenaran? Ajarannya datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing roh kebenaran ini. Itu yang dimaksud. Lah Paulus dibimbing oleh roh juga. Tapi bernama Yesus. Yang harus diwaspadai setelah Yesus terangkat ke langit adalah penyesat. Penyesat itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Ini kita mau kaji Paulus, malah dia sudah bungkus duluan. Yang datang kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah dua wujud. Dia wujud manusia, wujud juga Tuhan. Apa sih diskusi? Ini bukan gereja. Di gereja boleh lah kau kayak gitu. Boleh. Di sini jangan dong. Jangan kau ajarkan kemudian doktrin di sini. Nggak laku. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus titik. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah dia pergi yang datang bukan dirinya. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Sudah dibilang dari tadi. Lalu siapa roh penghibur itu? Siapa roh penghibur yang Yesus minta itu? Baca data sebelumnya. Yang datang setelahku adalah seorang penghibur. Yang datang setelahku adalah penghibur. Jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur ini? Mundur 2 langkah ke bab berikutnya sebelumnya. Di data nomor 14. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia penolong, penghibur lain. Berarti penghibur lain yang datang setelah Yesus pergi adalah manusia. Bukan cahaya, bukan berupa suara. Kalau yang datang berupa cahaya itu, berupa suara itu, ya itulah bisikan. Namanya sibilisisis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada 2 yang datang. Yang datang pertama adalah roh kebenaran sang penghibur, yang adalah manusia. Yang kedua adalah sibilisisis, memakai nama Yesus. Itu. Ini belum apa-apa doktrin duluan. Waduh, doktrin duluan yang dibawa. Siapa yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Yang datang kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Langsung dibungkus. Ini bukan diskusi ilmiah. Ini namanya pembodohan. Ini pertanyaan kan, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad? Langsung kami jawab, itu Jibril. Oh tidak dong. Kami harus menjelaskan dulu. Yang datang itu membawa Al-Quran, diterangkan. Kul nazzalahu. Jelas itu Al-Quran menjelaskan. Telah datang kepadamu Roh Kudus. Nah dijelaskan. Roh Kudus yang datang. Dijelaskan. Nah sekarang yang datang kepada Yesus ini menggunakan nama siapa? Yang datang kepada Paulus menggunakan nama Yesus. Yang datang kepada Nabi Muhammad menggunakan nama Roh Kudus. Penyesat datang memakai nama Yesus. Nabi Muhammad sudah terhindar di situ. Saya tidak menafsir saudara, saya ulang lagi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus, Nabi Muhammad, Paulus. Hei Nabi Muhammad, yang datang kepadamu memakai nama siapa? Roh Kudus. Hai Paulus, yang datang kepadamu memakai nama siapa? Yesus. Kembali ke soal. Penyesat ketika datang memakai nama siapa? Roh Kudus atau Yesus? Jawabannya memakai nama Yesus. Kita bungkus ya. Penyesat datang setelah Yesus. Menurut Yesus memakai nama Yesus. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Kalian tidak akan percaya. Menurut Yesus,
Penyesat datang memakai nama siapa? A. Yesus. B. Roh Kudus. C. Nabi Muhammad. D. Bom-bom. E. Handi. F. Goldian. G. Edis. H. Rudi Yohanes. Bla 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 bla. Mana yang betul? Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Nah, mari kita deteksi dua tokoh ini. Nabi Muhammad. Yang datang kepada Nabi Muhammad memakai nama siapa? Roh Kudus. Tepuk tangan. Ada nggak pernah datang kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun menerima wahyu bernama Yesus? Akulah Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Nabi Muhammad lepas dari keadaan itu. Kembali kita tanya kepada Paulus. Saudara Kristen. Iya paman. Yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik memakai nama siapa? Yesus. Udah selesai. Berarti penyesat itu bekerja di mana? Di Nabi Muhammad atau di Paulus? Itulah jawabannya. Sederhana kan? Kalau tidak bawa doktrin. Kalau bawa doktrin, kalau bawa dogma, asbak rokok bisa juga kau tuhankan. Jangan pakai doktrin, jangan. Pakai ilmu, apa? Pakai ilmu. Apa fungsinya itu Bibelmu? Coba, apa fungsinya itu Bibel? Fungsi Bibelmu itu apa? Hah? Apa fungsinya? Tidak ada di situ dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama Nabi Muhammad. Enggak ada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama Roh Kudus. Enggak ada. Tapi yang ada adalah waspadalah kepada si Bilisisis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu di mana itu terjadi? Di Nabi Muhammad atau di Paulus? Susah kali kalian ini diajak. Ayolah. Mari diskusi ilmiah. Kalau cuma doktrin-doktrin mending saya di masjid. Kalau kau mau doktrin-doktrin mending Anda di gereja aja. Ini kita di depan publik. Di depan publik ini. Disimak ribuan manusia. Kenapa nggak mau jujur sih? Ini ada belajar. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Saya buka diri kan? Saya sebagai pembina apologet Islam buka diri. Silakan Anda gagahi. Silakan Anda pretelin. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu sopo? Anda mengatakan iblis, silakan Anda katakan itu. Apa latar belakangnya Anda menyatakan itu adalah iblis? Apa buktinya? Nonsen. Tidak ada kan? Sedangkan iblis datang memakai nama Yesus. Ada enggak kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus? Di mana itu? Enggak ada. Enggak ada Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Yesus, enggak ada. Kemudian tadi Nenek Rasmi mengatakan, dengarkan. Nenek Rasmi itu mengatakan apa? Penyesat itu bertemu dengan Kristus di padang gurun katanya. Ayo, di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, siapa yang menuju ke Damsyik? Nabi Muhammad atau, nek lagi. Nabi Muhammad atau Paulus yang menuju ke Damsyik. Sedangkan jalan menuju ke Damsyik itu berdasarkan 1 Raja-Raja 19:15 itu adalah padang gurun. 1 Raja-Raja 19:15 area Damsyik itu adalah padang gurun.
Siapa yang menuju ke Damsyik? Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Kata bilik di Matius 26 nomor 24. 24 nomor 26. Penyesat itu, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik di situ bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bilik di situ. Skubalon. Bilik itu apa di situ? Kamar rahasia. Kamar rahasia itu apa? Penjara. Siapa yang pernah di penjara, lalu di dalam penjara mengaku bertemu dengan Yesus? Hah? Siapa? Yang pernah di dalam bilik skubalon, temeong? Di situ jelas itu. Ketika Paulus mengaku menulis surat dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia yaitu penjara, apakah tergenapi? Bahwa penyesat nabi palsu itu bertemu dengan Yesus di padang gurun. Ke Damsyik padang gurun, Paulus bertemu dengan Kristus. Dalam bilik penjara, temeong, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Tergenapi semuanya. Dan tengok ajaran setelahnya. Tengok ajaran Paulus setelahnya. Dia lemparkan hukum yang dia taati tadinya, hukum Taurat dibilang dibilang tinja, hukum Tuhan dibilang tai. Coba. Hukum Tuhan dibilang tinja oleh Paulus. Ini kejam kali ini yang datang pengaruhi Paulus ini. Jadi itu aja kesimpulannya. Jangan pakai doktrin, jangan pakai dogma. Pakai ilmu, pakai data. Penyesat itu datang menyamar memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus menyamar memakai nama siapa? Paulus itu mengaku bertemu dengan siapa? Yesus. Sekarang tugas Anda membuktikan kalau itu Yesus asli. Sementara Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sedangkan anaknya Maria itu manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Ini kutanya nih muridnya nih, Ibu Rasmi. Coba buktikan, sejak kapan anak Maria itu bukan manusia? Mana ada? Markus 14 nomor 26, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sedangkan di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus akan datang sekali lagi, menyatakan diri sekali lagi. Nah, kalau Yesus menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Pada saat mana? Oh, akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Ayo, Bu Rasmi. Yesus menyatakan diri di atas muka bumi ini berdasarkan Bible itu berapa kali? Jawab. Jangan bawa doktrinmu di sini. Kalau bawa doktrin saya turunkan lagi. Oke, dari mana kita tahu kalau Yesus itu Allah? Buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, di situ firman itu menjadi manusia. Di situ dikatakan Yohanes Pembaptis sebagai saksinya. Buka di Yohanes 1 ayat 20. Di situ judul perikopnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Saya baca ya, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Jadi di sini Yohanes menunjuk kepada Yesus, mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi di sini dikatakan Yesus itu adalah Allah karena hanya Allah yang bisa menghapus dosa dunia, gitu ya. Jadi dari mana kita lihat kalau Yesus itu adalah Allah? Saya sudah kasih tahu ayatnya, ya Bang Juma.
Udahlah, kamu resmi di neraka aja, jangan di sini. Jengkel aku lihat. Saya tidak bahas itu yang saya... Padahal bukan topik itu yang dibahas loh itu. Turunkan Bang, diturunkan. Nanti saya ludahi mukanya. Jijik saya lihat mukanya. Kau itu. Jangan di sini resmi. Kau di neraka aja mengajar sana, jangan di sini. Kau tahu nggak Yesus itu? Yesus itu tokoh Yahudi, bukan tokoh Kristen. Kau memaknai dia Tuhan itu karena kau Kristen. Bagi orang Yahudi, bagi muridnya sesakti apapun Yesus, dia hanya guru. Dia hanya utusan Tuhan. Sesakti apapun Yesus itu. Bagi Yahudi dia paling tinggi derajatnya adalah utusan Tuhan. Kau karena kau Kristen, pengikut ajaran pagan, utusan Tuhan kau bilang Tuhan hanya gara-gara kau comot data. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Susah kali dibilangnya. Kau buktikan ke kita ini bahwa anak Maria itu bukan manusia. Karena Paulus mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus yang asli adalah sama dengan yang datang ke Paulus, buktikan kalau anak Maria ini bukan manusia. Pakai ilmu apa? Kocok. Malah sekali aku lihat ini orang-orang. Dibilang jangan doktrin, jangan dogma, pakai ilmu, pakai data gitu loh. Nah sekarang saudara Siaga Gulo. Ya, hayalan saja. Itulah agamamu, hayalan. Menghayal terus. Biarin dia menghujat. Terusin Agama Bang. ilusi. Loh, kok dibilang menghujat gitu? Ya terusin aja, nggak apa-apa. Ya. Terusin. Iya, maksudnya karena aneh juga itu. Kenapa kok bisa gitu ya? Apa? Bang Zuma, hayalan saja itu apa itu artinya itu? Hayalan saja itu agama Kristen. Iya kan? Itu ajaran Kristen tuh. Iya. Saya buktikan kalau Kristen itu agama hayalan. Iya kan? Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu begini Bang nusul. Zuma, kenapa saya dibilang menghujat itu Bang Zuma? Iya, karena kamu menirukan azan dengan kau plesetkan. Azannya itu kan hayya 'alas shalah. Mari kita tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Kok malah kau pelintir? Tapi begini Itu Bang Zuma, ajaran saya kan kasih. hanya Enggak. Kau hayalan turun saja. Kau di bawah, kau anak babi, kau turun. Anak babi, anak lonte, anak asu. Kristen yang seperti Anda itu halal darahnya, paham kau? Kau sakiti hati kami gitu. Kau masih minoritas di sini loh, masih minoritas. Itu sama halnya kau ajak perang umat Islam. Dan kalau jangan sampai lisan saya, jangan sampai saya menyuarakan jihad. Kutanya samamu. Jangan sampai darah saya memuncak, saya suarakan jihad. Jangan sampai. Halal darah kau itu. Harbi Gurunda, ngeri mereka. Halal darah kau itu. Agama lu yang hayalan, goblok. Azan kau bikin kayak gitu. Ya jangan sampai lisan saya terucap jihad ya. Jangan sampai loh. Jangan sampai. Negara ini utuh, negara ini tentram. Kalau umat Islam masih tentram. Umat Islam masih tahan diri. Negara ini akan tetap utuh kalau umat Islam masih tahan diri. Oke? 89%. Seapes-apesnya umat Islam yang tidak sholat sekalipun. Kalau ada seruhan jihad. Air laut bisa dikosongin sama umat Islam. Jadi jangan kau menista berlebihan kali, jangan. Jangan kau anggap mainan yang seperti itu. Terlanjur Yesus anak Maria kau bilang binatang. Jangan. Jangan kau persamakan Yesus yang kau setarakan dengan binatang dengan kami. Suara azan, lafaz azan pun kami tidak ridho. Kau hinakan seperti itu. Sakit hati kami kau gituin. Saya sebagai muslim,
Saya membela Yesus di sini. Ketika kau setarakan Yesus dengan makhluk yang keluar dari kubur, saya tidak terima. Ketika kau setarakan Yesus dengan makhluk yang berupa cahaya datang kepada Paulus, aku nggak terima. Ketika kau setarakan Yesus dengan binatang yang dijadikan tumbal penebus dosa oleh orang Yahudi, juga saya nggak terima. Saya di sini bukan menghina agamamu. Saya di sini membela Yesus. Karena Yesus itu pantas untuk dibela dari orang-orang kafir laknat seperti kalian. Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan kepada kalian. Maka kami berdiri di sini untuk membela Yesus. Hati-hati kalau saya suruhkan komando. Hati-hati. Kalau saya sudah berdiri di depan dan menyuarakan jihad, saya tidak bisa tanggung jawab. Jangan kau pancing-pancing umat Islam. Nusantara ini sekuat apapun, kalau umat Islam yang berontak, kacau negara ini. Paham kau? Hah? Jangan coba-coba komunista begitu. Kau datang-datang menghinakan, itu ajaran si Edis kan? Di luar negeri wajar. Kau masih di Indonesia ini. Jaga keutuhan negara kita ini, jaga. Diskusi boleh kita bangun, dialog boleh kita bangun. Karena diskusi dialog itu ilmiah. Diskusi dialog itu ada nilai, Bukan menghina seperti itu. Kau menghinakan umat Islam dengan sangat luar biasa kayak gitu. Hati-hati kau. Hati-hati. Ya. Jumlahmu di Nusantara ini cuma berapa orang? Jangan kok gitu. Indonesia ini bisa damai karena umat Islam mayoritas. Umat Islam bisa tahan diri. Kau lihat dalil kitabmu itu. Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh. Itu penghinaan. Allah turun ke bumi jadi manusia. Taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan. Tapi kami masih bisa tahan diri. Jangan kau ulang lagi itu ya. Jangan sampai saya hilap. Saya bisa suruhkan jihad. Pasukan jihad kami banyak. Asal kau tahu. Yang kau nampak di luar itu, kami tertawa-tertawa. Kamu gak tahu siapa di belakang. Ini dari tadi kita membahas siapa yang datang kepada Paulus, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad. Bukankah agamamu itu diajarkan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk? Jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Kan itu perintah agamamu kan? Kami ini sasaran tembak untuk kalian jadikan Kristen. Penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kami bukan binatang yang bisa didoktrin begitu saja. Bukan. Islam aja datang, Nabi Muhammad datang ajarannya pun kami pertanyakan. Kenapa bisa seperti ini? Kami pertanyakan. Kami bukan umat yang kemudian cuma menerima begitu aja. Nabi Muhammad mengajarkan tentang Allah 13 tahun lamanya, asal kau tahu. Jadi bagaimana mungkin dengan modal penjajahan, perampasan hak, pengambilan rempah-rempah di Nusantara ini, segampang itu kami mau beralih kepada agama yang dibawa oleh penjajah? Gak mungkin. Boleh kami pindah ke agama kalian. Lawan kami dulu, berdebat, berdiskusi, terangkan kepada kami. Siapa Kristus yang kalian sembah itu? Jangan seenak perutmu begitu aja mau datang memaksakan kehendak. Mau mendoktrin-mendogma, jangan. Kita diskusikan agamamu, kami diskusikan agama kami juga. Silakan kau bertanya. Jangan kau menghina. Jangan kau merusak tatanan negara yang kita cintai ini. Sebab di Nusantara ini bukan cuma kamu sendiri. Banyak juga orang-orang Kristen yang masih cinta dengan kedamaian. Banyak juga orang Kristen yang suka dengan bertetangga dengan kami umat Islam.
Ini ngapain naik lagi nih kuntilanak saat ini? Diturunkan aja nih kun. Siapa yang naikkan ini? Nggak ada adab juga ini. Begitu juga ya. Yang hayalan agamamu goblok. Ya jangan kayak gitulah. Paulus itu tidak punya silsilah. Siapa bapaknya, siapa kakeknya. Itu aja dulu kau selesaikan itu. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes penulis Bibelmu. Itu dulu kau selesaikan. Tidak boleh kayak begitu saudara ya. Jangan karena keputusasaan kamu tidak bisa membela agamamu, kau kayak gitu. Jangan. Jangan begitu. Kami juga bisa pleset-plesetkan ajaranmu kalau kamu mau. Tapi kan kami tidak lakukan itu. Malah yang kami lakukan di sini adalah pembelaan terhadap kemuliaan Yesus yang diberikan sebelum dunia itu ada. Ya, yang kalian katakan dia mati terkutuk lah, menanggung kutuk dosa lah. Itu yang kami bersihkan dari sana. Dan kalau kalian tidak terima kemudian kami membela kesucian Yesus sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel, lawan kami, bantah kami dengan data. Yesus kau katakan Tuhan, kau mencemari ajarannya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus kau katakan setara dengan Tuhan. Berarti kau cemari kemudian ajarannya gitu loh. Ya. Oke. Jangan lagi kau ulang lagi sekali lagi ya. Hati-hati kau. Hati-hati, jangan sampai saya nggak sabar gitu ya teman ya. Jangan kau lagi ulang menghujat, menghina begitu. Kalau kau cinta negara ini, kita diskusi untuk mencapai sebuah keadaan di mana silakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Begitu. Kita bingkai agamamu, agamaku, agamaku, agamamu. Kita bingkai masing-masing agama ini dengan meja diskusi. Kita bedah di meja ilmiah. Kita bedah. Kalau agamaku yang salah, oke, mari kita bahas. Agamamu yang salah, ayo kita bahas. Jangan begitu caramu. Gak bagus kayak begitu. Ya. Perlihatkan contoh yang baik. Kalau kau tak bisa kemudian membela akidahmu, membela agamamu di depanku, suruh pendetamu, pastormu ke sini. Suruh ke sini pendetamu, pastormu yang sekolah S1, S2, S3, S-Tomang, S5, S neraka itu suruh ke sini. Diskusi dengan Bang Suma. Jangan karena keputusasaanmu tidak mampu kemudian menghadapi saya sampai kau menghujat, jangan. Karena bukan cuma saya yang kau hina. Presiden orang Islam. Anggota DPR, anggota MPR, orang Islam. TNI Polri kita orang Islam. Gubernur-gubernur kita umat Islam. Camat, desa, lurah semuanya kita umat Islam mayoritas. Kau menghina begitu, kau bukan menghina saya. Mending kau hina Bang Suma, giginya boneng, bopak. Bang Suma miskin, jelek. Dan hina saya sehina-hinanya. Jangan akidah saya dong. Karena kalau kau hina akidah saya, kau hina akidah pemerintah. Atas berkat rahmat Allah, negara ini merdeka. Itu ada di undang-undang dasar. Kau hina agama saya, kau hina dasar kemerdekaan kita. Gitu loh. Kau hina agama saya, kau hina presiden kita. Jangan begitu. Saya aja yang kau hina ini. Oknum saya aja yang kau hina. Jangan agamaku. Itu sakit kali hati orang kok digituin. Tidak boleh begitu kawan. Kamu gak suka suara azan, kamu keluar dari negara ini. Kau ke mana? Di mana tuh negara yang tidak ada azan? Kau ke situ. Ya, ini peringatan buat kamu ya. Peringatan buat kamu. Jangan kamu mengganggu kemudian kenyamanan berbangsa dan bertanah air di Nusantara ini. Terkait dunia diskusi,
dunia debat itu dilindungi oleh negara. Ya, setiap warga negara berhak untuk memberikan pendapat selama berdasarkan atas dalil, pasal, butir, ayat dan tidak melanggar kaidah itu. Ingat itu. Jangan kau sakit hati dengan kita berdiskusi. Ya buka komal juga, kau buka diskusi juga. Kami datang. Bahas Islam silakan. Sejauh kau menjelaskan Islam silakan. Sejauh kau tahu. Kami juga begitu kan. Kan agama syiar. Kamu diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kan ada dalilnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Dalilnya itu ada. Matius 28 nomor 19. Berarti kami ini juga mau dijadikan sebagai pengikut Kristus. Tunggu dulu kawan, jangan maksa kali, jangan maksa kehendak. Izinkan kami bertanya dulu tentang agamamu sebelum kami menjadi pengikut Kristus sama seperti kalian. Ya, bukalah diri kalian untuk kami tanyai. Kan begitu. Jangan malah menghujat, minister, kok nggak main-main yang kayak gitu. Janganlah. Ya. Mungkin kalau ada hal yang tidak kalian inginkan atau kami tidak inginkan, ya jangan dilakukan itu. Karena kapan umat Islam kemudian keberatan dengan apa yang kau lakukan itu? Bahaya, kestabilan negara kita itu bahaya kalau umat Islam sudah berbicara sara. Karena umat Islam itu agama jihad. Jadi kalau umat Islam marah karena ekonomi, marah karena politik, marah karena kesehatan, marah karena pendidikan, tenang aja, itu belum apa-apa itu. Kalau cuma marah gara-gara itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai umat Islam marah karena agamanya. Jangan sampai umat Islam marah karena jihad. Jangan. Karena kapan seruan jihad itu muncul, maka nyawa harus pergi. Kalau nyawa harus pergi sudah tak ada ketakutan terhadap musibah apapun, bencana apapun. Karena hanya ada Allah di situ. Jangan sampai seruan jihad itu ada gitu loh. Ya. Kalau ribut masalah ekonomi, harga barang-barang, harga pasar itu masih belum. Tapi kalau Islam sudah ngangkat kalimat tauhid untuk jihad, berarti di situ nyawa. Dan Islam itu di situ. Islam itu sebagaimana kamu takutnya kepada kematian, segitu beraninya lah umat Islam itu kepada kematian. Kamu cinta kepada makananmu, begitu juga kami cinta kepada kematian. Karena kami yakin kematian itu mutlak. Lebih baik kami mati dalam keadaan jihad daripada mati yang lain. Mati yang kami rindukan adalah mati dalam keadaan jihad. Langsung surga. Maka jangan kau pancing kami berjihad. Itu loh. Ya, jangan. Kenapa negara-negara asing takut dengan negara Indonesia? Karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Mereka tahu Islam itu jihad. Takutnya orang asing terhadap negara ini karena takut dengan umat Islam yang ada di dalamnya. Paham itu? Bukan takut sama kamu. Apa yang ditakutkan samamu? Gak ada. Kalian itu tidak ditakutin sama orang luar. Kenapa? Kalau mereka datang, kalian mengasihi. Kalian yang menyediakan fasilitas. Kalian jadi tukang urutnya. Kalian tukang cuci bajunya. Yang lap-lap sepatunya. Kalian. Beda dengan kami. Maka yang mereka takuti adalah umat Islam di Nusantara ini yang mereka takuti. Bukan kalian. Kalian malah mengasihinya kalau mereka datang. Bukan malah kemudian melakukan perlawanan. Karena itu kaidah dalam sebuah agama. Kasihilah musuhmu. Musuh penjajah. Begitu penjajah datang kau kasihi. Kau jilat ujung kaki sampai ujung kepalanya. Kalau kami enggak, kami agama jihad. Begitu saudara. Ini siapa ini? Saudara Papa. Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sekian lama baru kali ini. Bang, makasih banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tiap malam sering mengikuti rumah Abang dan mengikuti kegiatan-kegiatan Abang. Alhamdulillah Bang. Saya simpati banget sama Bang. Alhamdulillah Bang. Mudah-mudahan Islam ini ditegakkan seadil-adilnya dan semoga kita terhindar dari fitnah dari oten-oten agar kita hidup tentram.
di Indonesia ini. Bagi kaum Oten, Iya. saya cuma hanya ingin menyampaikan, kalaulah ilmu kalian itu tidak ada, tolong belajar dulu. Jangan di saat ilmu nggak ada, kalian mentok, tidak bisa berpikir, malah kalian membuat onar. Membuat onarnya itu apa? Menghujat segala macam, seperti yang dibilang Bang Zuma. Gitu loh. Bukan saya karena fans beratnya Bang Zuma, tidak. Cuman apa yang dikatakan Bang Zuma selama ini, itu benar. Jadi bagi kalian, walaupun pendeta, apapun titel kalian belajarlah. Belajar dulu agama kalian itu, kita kalian itu. Baru kalian belajar dari Al-Quran. Baru bisa kalian menghujat kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Saya geramnya gini Bang Zuma. Setiap ada Oten lain, di rumah Bang Zuma maupun dekat apa satu lagi itu, malam juga dia live. Itu nggak berbobot gitu, nggak ada yang berbobot sama sekali. Iya. Ya, kemana larinya ya yang di luar dari konsep gitu loh. Jadi Iya, sekali lagi ya kita Oten ya belajar. Kalau kalian mau menyerang akidah orang, lebih bagus kalian itu DM, kalian fight gitu loh. Kalau menyerang akidah, tapi kalau pribadi terserah kalian gitu. Saya tinggal di Medan. Betul Bang. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu apa-apa, jangan menyerang akidah seseorang. Kalau seperti itu, Allah pun ya Muhammad pun Nabi Muhammad, Allah itu menyuruh kita itu berperang kalau sudah masalah akidah. Masukannya luar biasa Bang. Izinkan Oke. teman-teman Kristen ya Bang ya. Kalau ada berapa harga? Udah Dek. Sudah Dek, udah. Saya habis ini mau izin sholat asar dulu. Lanjut. Jadi dari itu aja Bang Zuma, yang saya sampaikan Bang Zuma. Ya Siap. mudah-mudahan ini akidahnya tetap, semoga kita bertambah ilmunya, dan bagi teman-teman seluruh Indonesia, marilah kita belajar dan terus belajar, karena sampai akhir hayat itu kita diwajibkan belajar supaya apa? Supaya tidak mudah kita mempengaruhi akidah kita gitu loh. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Makasih Bang Zuma. Teman-teman sahabat semua. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke, Dinda Goldian diambil alih dulu, saya ibadah dulu deh. Iya, Gurunda saya nggak moderator. Ibadah tadi dulu. di sini. Oke, siap. Oh gitu. Tunggu. Masa Pak sih Hasim, kan Assalamualaikum moderator? Pak Hasim. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju yang disampaikan Bang Zuma tadi, saya setuju sekali. Kalau sampai dihina-hina agama kami, saya setuju. Saya selalu mensupport sama Bang Zuma, sehat selalu, jaga kesehatan Bang Zuma. Makasih, Begitu Bang, aja makasih. Bang. Siap, Makasih kapan sahabatku. aja Bang. Jawa tuh, Timur. tengoklah kan? Tuh tengoklah. Jawa Timur. Jangan sampai kami suarakan jihad, jangan sampai. Itu Cukup kami benar bersama. kata-kata sampean itu. Sakit hati Bang, sakit hati. Iya. Benar. Ku bilang orang yang tidak sholat pun kalau dia KTP-nya Islam lebih duluan jihad kalau sudah ada seruan. Itu. Apalagi orang yang sudah beriman kuat. Itu ya Bang ya. Thank you ya Bang Hasim. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Sehat selalu Sama-sama, semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Goldian sudah moderator Oke. dek, saya ibadah dulu. Siap, dilanjut Gurunda. Oke, Goldian standby dan Bang Handi akan ambil alih. Thank you teman-teman Muslim yang sudah naik menyampaikan keluh kesahnya. Sekarang kita balik ke diskusi kita sore hari ini. Silakan untuk teman-teman Kristen naik. Tema kita pada sore hari ini yang datang ke Nabi Muhammad
dan Paulus itu siapa? Tadi beberapa poin sudah dijelaskan oleh Gurunda Zuma kalau yang datang kepada Paulus itu seorang yang ngaku Kristus dan ngaku dirinya itu Mesias. Sesuai nubuatan Yesus yang termaktub dalam Matius 24, waspadalah terhadap penyesat yang datang memakai namaku dan mengaku akulah Kristus. Nah, tentunya setelah dibuktikan di dalam ayat Ibrani 9 nomor 27 bahwa Yesus itu sama seperti manusia yang hanya hidup sekali dan nanti akan dihidupkan kembali di akhir zaman. Jadi kalau ketika ada sosok yang mengaku Yesus dan mendatangi orang-orang, bahkan Paulus, Murtadin, Resulil Lubis, pendeta Andi Simon dan lain sebagainya, patut dicurigai. Karena apa? Ayat yang diucapkan Yesus tidak ngomong demikian. Apakah benar itu Kristus penyesat yang sesuai dengan Matius 24 atau Kristus yang asli yang adalah anak Maria yang sudah jadi Kristus? Oke, selamat siang Bung Barong. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan jihadnya, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap nunggu komando ya, Bung. Kita siap ini, kita siap. NTB, Bang. NTB. Nah lo, Ten. Makanya jangan macam-macam. Lo itu tanpa Katolik cuma 6%, ditambah Katolik 8%. Kok nge-framing, kok nantang-nantangin kita yang mayoritas. Islam di Indonesia, Indonesia itu damai karena Islam. Kita ini Coba udah lihat banyak pembukaan sakit, Undang-Undang Bang. Dasar alinea kedua itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang di dalamnya ada nilai-nilai Islam. Kenapa Muhammadiyah nyebut negara ini itu baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim? Negeri yang damai, aman. Gemari Pak itu tertukil di mana? Ayat Al-Quran. Coba lihat founding parents kita. Apakah mayoritas dari penjajah? Enggak. Mayoritas Muslim? Yes. Bahkan pembukaan Piagam Jakarta yang termaktub di dalam ayat ke-1, sila ke-1, itu nilai Islam awalnya. Tapi karena kita sayang kalian, maka kewajiban dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, kita rela agar kita rukun. Sumbangsi siapa? Islam. Siapa yang mengusulkan mengganti itu? Ki Bagus Hadi Kusumo, tokoh Islam. Jangan macam-macam kalian. Kita udah siap, Bang. Hidup di negeri ini hanya numpang. Gitu ya. Kita menunggu gerakan, Bang. Kita menunggu perintah, Bang. Bang. Udah siap nih, kita udah siap. Kapanpun Naikkan diperintah, aku Goldian. Kristen dulu ya yang naik ya. ya itu aja, Bang ya. Saya turun dulu ya, Bang. Assalamualaikum. Oke, siap Bang Barong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jihad, Bang, sekarang. Salam dari Lampung. Oke, mantap. Jadi nanti nunggu komando. Halo Bro Resa, multi ya. Aku Kristen Goldian. Multi kalau mau naik. Jangan gaptek banget loh. Ada di bawah sendiri itu nomor 4 dari kanan, gambar 2 orang. Nah, itu pencet multi loh. Oke, teman-teman, kita kondusif, kita balik diskusi dulu ya, teman-teman ya. Harbi itu para penghujat itu. Kayak tina wong Lampung tek we. Oke, mantap Bang. Antimo siapa tadi yang pengen diskusi? Naik. Oke, izin aku taruh bawah ya Bang Bontot. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah Bang, makasih Bang. Oke, Gini, thank you. gini, Gol gini ya. Assalamualaikum. Sebenarnya mereka ini anak-anak culun, korban dari provokator yang namanya Edis. Beraninya hanya di media sosial saja. Sudah beberapa kali kami buktikan kok. Beberapa penghujat kami datangin gitu ya. Nggak segalak waktu di media sosial. Udah contoh ya si Kendi Susanto yang penghujat Nabi kita itu. Kami datangin nggak ada itu ngomongannya. Apa yang terjadi? Tunduk, lesuh,
nggak ada banyak suara, nangis, minta maaf, nggak bisa apa-apa kalau udah ketemu. Jadi mereka ini hanya memang provokator, memang mancing amarah umat Islam. Jadi teman-teman Muslim jangan terlalu terprovokasi orang-orang yang seperti begini. Insya Allah kita bisa ketemu kok nanti. Suatu saat ada tim khusus dari kami akan mencari orang-orang yang kayak begitu. Betul. Jadi udah berapa kali kami datangin, ya mereka nggak bisa apa-apa, nangis, mewek, nggak bisa apa-apa. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Tapi tetap kita waspada. Kali lagi orang yang kayak begini ketemu sama kita, itu nggak akan pernah berani. Kerjanya apa? Nangis, minta maaf. Itu kira-kira yang sering terjadi selama ini. Makasih. Oke, aku mau jawab antimo ya. Masa Allah tabrak Allah, sodok Allah. Nah, yang lo sampein gak ada dalilnya. Ah, lo ngehujat. Yang sodok-sodok encus itu kalian. 2 miliar manusia nanti di sorga, disodok-sodok encus, Wahyu 19. Sang encus akan mengawini orang Kristen. Jangan berbalas pantun kalau jangan udah. Oh Udah, enggak, nggak apa-apa. Ini ngejawab, nggak apa-apa. Allah sodok Allah nggak ada. Encus kalian sodokin ada. Digilir itu kalian jadi pengantin. Berapa? 2 atau 3 M orang Kristen. Yang disodok siapa ini nih? Ku bukain dalilnya Wahyu 19 nomor 7 ya. Yang disodok siapa sekarang? Yang disodokin siapa? Ah. Enak gak tuh makan tuh? Apa yang lu tabur? Baca. Udah. Ayolah diskusi baik-baik gitu loh. Kenapa sih kalian? Nah, baca. Ya. Sini. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba, hanya gede ya, domba gede siapa? Encus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini loh yang kalian tunggu-tunggu kan? Ya, sesuai data itu. Ini kan yang kalian tunggu kan? Perkawinan Tuhan kalian dengan kalian yang jadi mempelainya. Siapa yang sodok-sodok? Siapa yang mau disodok-sodok? Di Wahyu 19 nomor 7 ini. Sini naik. Siapa sekarang yang disodok? Diem. Kalian yang akan nyodok-nyodok ini loh. Kreston. Orang yang kayak gini jarang baca Bible dia. Gini loh ya, pendeta yang sering membaca Bible, itu pendeta ini mengintrospeksi diri bahwa kita nggak boleh agresif. Karena kalau kita agresif, ya tabokannya ada di Bible. Jadi orang-orang yang agresif kayak begitu jarang baca Bible, Gol. Ya, sekali-kali memang harus ditabok pakai data gitu aja sih. Iya, nggak apa-apa, tanya lagi. Nggak, di sini aku nggak menghujat, aku ngejawab dan komparasi. Aman, terbebas dari hukum. Sekarang kalau ngomongin sodok-sodokan, siapa yang disodok 2 miliar orang yang akan jadi pengantin anak domba ini? Bayangin teman-teman, 2 miliar orang akan gantian mengkawinkan anak domba ini. Yang disodok siapa? Nggak ada, lenyap kan antimu. Nangis. Kita perlu dipotek-potek nangis. Macem-macem. Masih berani nggak? Ayo coba, mau komen apa lagi antimu? Nangis. Kabur, cengeng. Kabur dia. Lu kabur-kaburan. Kenapa Bu Darni? Bu Darni dibawa naik lah Bu Darni. Kenapa nggak mau naik? Luruskan ini data Bu Darni. Muslim nggak pernah kabur-kaburan ya. Nggak kayak junjungan sebelah Ono. Disamperin orang Yahudi kabur. Samperin tentara Romawi kabur. Kita nggak pernah diajarin kabur-kaburan. Ada di depan mata, tantangan, kita balas kontan. Itu Muslim.
Kamu di siapa nih? Halo Bang Jerry. Jai, Jai. Jerry, Bang Zai. Jerry, silakan Jerry. Jerry. Bang Jerry, silakan. Ah? Kenapa Bang Jerry? Waalaikumsalam Bang. Oke Bu Darni, ganti akun naik Bu Darni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Nge-lag Bang. Di bawah benerin sinyal dulu. Signalnya nggak bener Bang. Yang namanya perkawinan, coba buka di KBBI apa arti perkawinan, Gol? Prot-prot, perkawinan itu prot-prot. Enggak lah, buka aja dulu. Perkawinan adalah suka KBBI ini. Punya lobang dengan pedang. Cek, bentar. Soundcard udah masuk belum? Ngomong Bang Andi, coba. Iya, perkawinan udah menurut masuk. KBBI. Perkawinan KBBI, coba aja buka. Man. Kok doubling ya? Bentar. Cek. Bentar. Apa ini? Oke, kita ngengkan teman-teman. Jadi arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengertian perkawinan. No, lu makan no, terhitung, lu makan. Apa ini kawin? Hubungan kelamin, berkelamin. Makan tuh. Mau ngapain lo di sorga sama anak domba? Gitu. Enak. Ingat ya, ketika lo menghujat Islam, Bibel lo yang pasang badan. Bibel lo yang pasang badan. Mau bahas kawin. Ini Bibel lo pasang badan. Makanya sebelum buka mulut, baca dulu kitab lo. Kalau kita di Islam itu bukan kawin namanya, tapi nikah. Kalau di sebelah itu nggak ada kata nikah, tapi memang kawin gitu ya. Ya, Anda bisa artikan itu kawin itu sebenarnya untuk siapa gitu ya. Jadi kalau umat Islam itu pernikahan bukan perkawinan. Ya, jelas Wahyu 19 nomor 7 itu tadi ada itu perkawinan anak domba. Jadi ada yang kawin begitu. Ini data jelas begitu. Ya silakan aja pendeta menafsirkan seperti apa. Tapi kalau Anda menafsirkan perkawinan atau dasar katanya adalah kawin, Anda tafsirkan kawin itu bukan sebagaimana KBBI, berarti Anda tidak mencintai bahasa Indonesia dengan baik. Itu aja sih. Mana tadi antimu? Ya. Masih mau komen antimu? Masih mau? Udah, tobat dia udah. Kabur, gak Tuhannya, kabur-kaburan. Hayalan saja, ajaran lo yang hayalan itu. Jadi karena di Indonesia ini mayoritas Islam, kita punya buku nikah begitu, mereka juga ikut-ikutan nikah gitu loh. Hoi, kagak ada istilah nikah di ajaranmu coy. Gimana coba tunjukkan kata nikah? Gak ada yang nikah itu di ajaran Islam. Kalau ada itu ya kawin. Gitu ya, konotasi kawin ya terserahlah. Pakailah itu, tapi jangan pakai istilah Islam dong. Kenapa sih kalian gak mempunyai jati diri gitu? Ya, coba kalau nikah, beda arti nikah sama kawin.
Kalau kawin itu, coba kalau misalnya nih contoh nih, ada guguk sama guguk, lagi gancet, Gol. Guguk sama guguk gancet. Lu bilang, guguk lagi nikah atau lagi kawin? Kawin. Ah gitu. Enak aja. Kawin Bang Andi. Gak usah lah ke Islam-Islaman, dia kan Anda gak suka Islam. Ini juga LAI tuh, LAI juga ini. Kan Anda kan gak suka Islam. Ya udahlah jangan pakai istilah Islam. Enggak suka tapi dipakai. Ini kok nggak bener ada malunya, nggak ada jati dirinya gitu ya. Konsisten lah. Pakai yang Yunani gitu ya, original tesnya apa, ya ikuti aja udah. Jangan berbau Islam, berbau original teks lah, berbau Yunani kan gitu. Itu baru gentleman. Seperti Kim James Version itu nggak ada bau Islamnya loh, Gol. Kim James Version itu nggak ada bau Islam. Nggak ada bau Islamnya sama sekali. Betul, jujur mereka Bang Andi. Jujur. Nah, karena saking jujurnya, Anda lihat aja perkembangannya pengguna Kim James Version. Nambah apa menurun? Menurun, lihat aja. Gereja sudah mulai kosong, ada yang dijual gitu kan. Nah ini aku kasih hiburan sedikit ini. Kita lagu kawin. Kita lagi live, gol. Live. Enggak aman. Ini lagu nyiptain sendiri. Enggak kena copyright. Enggak. Jangan, nggak boleh lah. Iya. Ini pedih nggak? Jangan. Kalau Goldian mereka ngehujat, aku bayar kontan. Nggak ada kasihannya aku. 5 kali lipat kalau perlu. Sini. Mana Bu Darni katanya mau naik? Nggak ada yang berani naik kalau udah jam segini. Oh, nggak berani. Encus lu itu ngawinin Kristen semua. Teman-teman siapa yang germo? Nanti mau promosi channel aja deh teman-teman. Habis ini ya mohon di subscribe channel kami ya, Andi Celebes Channel di YouTube ya. Di YouTube Andi Celebes Channel. Subscribe gratis kok. Susah amat ya. Nggak bayar kok. Ya itu doang. Udah ada Nantulang Darni. Bu Darni, coba ditampilin Wahyu 19:7 tadi, Gol. Biar Bu Darni nanggapi. Tuhan yang tukang kawin siapa Bu Darni? Mana yang tukang kawin? Kalian yang mempelintir. Loh, ayatnya kok mempelintir? Kita bacain. Nggak nafsir, nggak ngeeksegeses. Ini. Tampilin aja dulu, suruh baca. Sabar. Ya. Coba Bu Darni baca. Jangan diturunkan aku ya. Awas kalau kalian turunkan aku. Enggak Bu Darni. Enggak. On cam dong Bu Darni. Mana? Gak usah lah on cam. Oke. Coba baca Bu Darni. Apa aku baca? Ntar ya. Wahyu 19 nomor 7. Mana efeknya yang cantik? Bu Darni cantik lah. Pagi sore. Jangan nanti kalian turunkan aku. Ya. Tidaknya Opung. Bahen. So baca. Oke, Bu Darni. Aduh, Goldian. Kau orang Bataknya kau? Udah baca aja Iya, kenapa kau bilang aku nantulangmu? Orang Batak rupanya. Oh, enggak, bercanda aja Bu Darni. Baca gimana? Mau cari apa? Mau cari apa? Kacamata aku mana? Gimana nantulang ini? Bentar ya. Tuhan yang mana? Nggak jadilah aku on cam, belum mandi aku. Kan ada efek Bu Darni. Gimana nantulang? Kurang cakep karena ditonton 1.500 beda, belum lagi penonton.
Oke, udah Sekali- baca. sekali Ini live yang nonton langsung rame cang- belum di YouTube ini. Wahyu. 19 nomor 7. Oke, sabar. Ini kalian pelintir ini, gampang kalinya menerangkan ini. Tapi kalian nanti pasti ngeyel. Kita baca 19. Bu Darni. Nomor Iya, tunggu, 7. sabar. 19 nomor 7. Aduh, udah bosan aku nih. Marilah, ya. Ini Oke, nyanyian marilah. atas, dengar, nyanyian atas jatuhnya Bible, ya kan? Jadi bernyanyilah bersorak-sorai kami nanti sudah dijemput oleh siapa? Disambut oleh Yesus Tuhan yang Maha Kuasa itu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, memuliakan Yesus. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa yang akan kawin, Bu Darni? Enggak, siapa yang akan kawin? Halilintar. Iya. Udah diam ya, sabar ya Goldian. Ya, aku kan nggak mempelintir Al-Quran kalian. Alkitab punya kujelaskan. Di sini maksudnya 1.500 penonton supaya kalian jangan mau disesatkan oleh para guru-guru palsu. Bahwasanya dalam Wahyu 19 ayat 7 ini adalah penyambutan kelak di akhir zaman bagi orang-orang yang percaya. Seluruh dunia, berapa miliar umat-umat manusia yang setia ya, nggak semua ya, orang Kristen yang bawa ke surga, yang setia, yang berjalan hidupnya di dalam kebenaran, yang berpakaian kain lenan Nanti ke halus. situ Bang Andi. Dengar Terus? dulu, tahu kalian apa berpakaian kain lenan halus? Dia tidak pembunuh, Iya, Bu Darni tukang cabul, menafsir. tidak berzina, Enggak tidak poinnya. menyembah berhala, Oke. tidak membunuh. Bu Darni, Kalian tadi udah ngerti, Bu Darni kalian dengar. mau jihad. Kalian Bu mau Darni jihad. dengar. Pembunuh tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Bu Darni dengar. Pembunuh nggak ada. Itu. Bu Darni dengar. Ya. Pada saat itu hari perkawinan apa? Hari perkawinan anak domba. Dia merayakan. Pinter. Merayakan itu. Oke, itu kata- yang dikawinkan itu kata siapa? Gak ada di ewe-ewe di situ. Loh, yang bilang siapa? Yang dikawinkan siapa? Pertanyaanku, Kalian bilang gara-gara di sini perkawinan itu hanya kata kiasan untuk bagaimana penyambutan kelak. Yang dikawinkan siapa? Pertanyaanku, yang dikawinkan siapa? Gak ada di sini yang dikawinkan loh. Ini hanya kata Halilintar. Ini loh, hari ini karena hari perkawinan anak domba. Iya. Siapa? Hari perkawinan siapa, Bu Darni? Iya, anak domba bersama kamilah ibaratnya siapa nanti anak domba? pengantinnya. Yesus. Anak domba siapa? Di situ Yesus adalah prianya. Oke, Kamilah Yesus para berkawin wanita dengan dan laki-laki. Dengan kami umatnya, maksudnya bukan kawin ewe-ewe. Penyambutan, dia itu menyambut kami kelak di akhir zaman. Gitu loh. Berarti Bukan Tuhan ewe-ewe, dikawinkan buka ya baju. nanti ya? Dengar, Iya, bukan nggak dibuka ada yang baju, ewe-ewe, bilang lalu gitu. ditusuk. Enggak begitu. Bu Darni, berarti nanti ada tibanya hari perkawinan antara Yesus dengan orang Kristen, betul? Perkawinan bukan ewe-ewe seperti di Enggak, siapa yang Itulah bilang kalian ewe-ewe? Enggak, tapi bener kan perkawinan? Bukan ewe-ewe. Loh, Tapi yang di bilang situ- ewe-ewe siapa? Kalian kan, jadi ngapain maksudmu coba? Kau kan gak beriman kepada Bible. Jadi kalian karang-karang. Oke, Jadi Bu maksud di Darni, sini- perkawinan itu apa? Perkawinan itu apa? Iya, itu diibaratkan seperti perkawinan lah cara Yesus kelak menyambut kami gitu loh. Nafsir. Jadi yang nafsir di sini siapa? Gak ada taksir gak ada. Tapi begitu Perkawinan anak domba dan Bu Darni. Penyambutan di akhir zaman. Caranya Berarti coba Goldian. di akhir zaman ada Yesus yang dikawinkan, betul? Bukan dikawinkan seperti dikawinkan di bumi, disatukan sama perempuan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Betul? Pada waktu itu ada perkawinan antara Yesus dan para orang Kristen, betul? Seperti itu. Tidak betul, salah itu yang kau artikan itu. Enggak, bukan seperti itu. Aku baca Bu Darni, nggak mengartikan. Gimana Goldian mengartikan? Contoh, aku
aku mengartikan Al-Quran kalian? Kan beleng-beleng. Gak mungkin. Aku baca nggak mengartikan. Coba Nggak mana ngerti kau Goldian arti mengartikan? perkawinan anak domba di situ bagaimana? Oke, Diibaratkan perkawinan apa seperti artinya? perkawinan. Cara Ya, penyambutan perkawinan telah itu di apa akhir artinya? zaman. Oke, aku ikutin. Apa artinya perkawinan? Aku ikutin. Kalau perkawinan di bumi disatukan perempuan dan laki-laki tusuk menusuk. Nah, tusuk menusuk. Kalau Iya. perkawinan di sorga Bumi, yang ditusuk dan yang menusuk mau apa? Beranak cucu, itu mau beranak cucu. Kalau disuruh kan beranak cucu. Gimana? Disuruh itu Terus yang kudu dikawinkan suci. apa? Yang dikawinkan apa? Maksudnya itu digambarkan cara Nafsir penyambutan Yesus dong. di akhir zaman. Nafsir. Itu diibaratkan seperti perkawinan itu, seperti perkawinan itulah gambarannya, gitu. Saking sakralnya manusia dengan pencipta itu, begitu kita disambut. Nafsir kan? Nafsir. Betul nafsir? Bukan. Dari tadi Goldian yang baca. Ibu Darni yang nafsir. Alamak halilintar. Lah, terus artinya artinya yang seperti di Bible atau yang seperti Bu Darni omongin? Ini artinya, baca dengan ya. Dan kepadanya, dengar, ini ayat 8, jangan kau potong, ayat 8 kau baca juga. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Artinya di situ, Mau kawin pakai kain lenan. Dengar, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang Nasir, kudus. dikatakan nggak kalau kain lenan itu perbuatan dari orang-orang kudus di ayat itu? Iya, perbuatan yang Gak benar. ada teman-teman. Tidak cabul, tidak pembunuh, tidak pencuri, tidak menyembah berhala. Udah. Bu Darni Dia harus bubuk, menguduskan Bu Darni hari Sabat. bubuk. Dengar, Udah. ini yang dibawa ke surga orang-orang yang menguduskan hari Sabat. Yang berhari Jumat atau berhari Senin. Berarti orang Protestan nggak? Nggak dibawa. Berarti gereja kayak HKBP, GBI, Tiberias yang nggak menguduskan hari Sabat nggak dikawinin Yesus. Betul. Yesus yang bilang, Matius 7 ayat 21. Bukan aku yang bilang. Makan Matius tuh 7 Protestan. ayat 21. Yang tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendaknya? 10 hukum. Harus diturutin 10 hukum. Orang benar itu yang melakukan 10 hukum. Ada nggak kehendak menyembah Yesus? Apa? Kehendak Bapak untuk menyembah Yesus ada nggak? Dia yang menentukan. Iya, masa kehendak surga. Bapak Dia untuk yang menyembah disembah. Yesus ada nggak? Apa? Nantulang, kehendak Bapak untuk menyembah Yesus ada nggak? Iya, kehendaknya yang menyembah Ada. Yesus. Mana ayatnya? Hukumnya. Mana ayatnya? Matius Yesus itu kan wujud 5:17. daripada Yahweh. Jangan Yesus sangka wujud aku dari datang Yahweh. untuk menghilangkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Satu titik atau iota pun tidak akan hilang dari hukum Taurat ini selama langit dan bumi lenyap. Di mana di hukum Taurat? Kitab para nabi, Neviim dan tulisan-tulisan kehendak untuk menyembah Yesus. Sembahlah Tuhan Allahmu. Kenapa ada dua itu? Oke, Tuhan Allah Yesus Tuhan siapa itu yang namanya? diurapi, yang turun Weh. sebagai manusia. Allah itu, Matius Yahweh nomor 4. itu adalah ilahinya. Matius bab 4 nomor 10. Hakikatnya Yesus. Sembahlah Tuhan Ini Allahmu. dia Siapa yang nggak Tuhan bisa Allahnya kalian Yesus? temukan. Itu artinya. Gak bisa kalian temuin. Apa? Benar nih Nantulang. Siapa Apa? Tuhannya Yesus? Gak ada Tuhannya Yesus. Gak ada Tuhannya. Dia sendiri Tuhan itu. Yohanes Dia 4 wujud nomor daripada 22. Yahweh. Yesus itu tidak mempunyai Tuhan. Dia Ketika di Gunung wujud Gerizim, daripada Yahweh. Yohanes bab 4 nomor 22, Yesus bilang kepada perempuan itu, kami menyembah apa yang kami sembah. Kalian menyembah yang tidak kalian kenal. Oke. Yesus punya sembahan yang dikenal Enggak. Yesus dan murid-muridnya. Yesus mengatakan, Siapa sesembahannya? Gua cari Ketika ya. ada ahli Taurat datang kepada Yesus akulah. dan bersoalan jawab, sabar dulu. Guru, hukum manakah yang terutama? Yesus menukil perkataan Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4. Termaktub dalam Markus 12 nomor 29. Dengarlah hai orang Israel, Hashem atau Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Gitu Bu Darni. Kehendak Bapak menuhankan Sang Bapa itu yang adalah satu-satunya pencipta dan satu-satunya Tuhan. Tidak pernah menghendaki untuk mentuhankan Yesus yang tidak pernah berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 45:30. Giliranku. Siapa Yesus ini? Siapa Yahweh itu? Yahweh adalah hakikat Yesus ilahi itu.
Udah, Yesus ini wujud daripada ilah Yahweh. Dalil. Dia Kristus yang diurapi. Ini kita nggak lagi di gereja Masehi Advent hari ke-7. Yesus adalah wujud Iya, daripada dalil. Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 Kehendak ayat 3. Bapak. Pertanyaan Yesus, saya yang jangan mengutip cuma itu, tadi kau bawa Matius dalil. 7 nomor Dalil yang lain 21 masih banyak dan Matius mengatakan 5 Yesus nomor itu 17. ilahi. Manakah Aduh. kehendak Bapak? Kehendak Bapak untuk menyembah anaknya, 22 menyembah menit lagi Yesus kita, di woy. mana? Ngabur. Bisi. Katanya nggak boleh diturunin. Nggak berani kalian, kan? Oke, lanjut. Biar Semenit, bebas Bu ngomong. Darni. Ya, Masa lanjut. kalian yang menerangkan Alkitabku? Oke, Nggak mungkin. pertanyaanku jawab ya. Jawab, jangan lari Apa? kemana-mana. Jangan kabur-kaburan Yes. kayak Yesus. Di manakah kehendak Bapak untuk menyembah Yesus? Jawab pakai dalil. Apa kata Yesus? Halilintar. Sembahlah Ya. Tuhan, Allahmu. Tuhan di situ kepada Yesus. Allah itu ilahinya Yesus, hakikatnya Yesus. Biar kalian tahu, bertobat kalian. Itu dia. Dalil. Sembahlah Tuhan Allahmu. Sorry. Ulangan 6 nomor 4. Iya, sebentar di perjanjian baru. Di Matius 4 perjanjian nomor baru. 10. Matius 4 nomor itu 10. dia. Matius 4 ayat 10 kata Yesus kepada iblis penguasa kegelapan. Kalian ini beleng-beleng kecil masih kalian anak bawang. Iblis penguasa kegelapan disuruh Yesus menyembah dia. Karena di situ saat itu yang dicobain siapa? Yesus sendiri. Jadi Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhan, Allahmu. Tuhan, Yahwehmu. Itu. Jadi Yesus adalah Tuhan. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia diurapi turun ke bumi sebagai Mesias, Kristus. Sedangkan Yahweh di situ ilahinya. Hakikatnya siapa? Hakikatnya Yesus. Itulah Yahweh. Berhati-hati kalian. Makanya Yesus yang turun menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 6 ayat 40 kata Yesus. Aku akan menghidupkan orang mati kelak di Udah, akhir zaman. habis waktu. Terpujilah Udah, Yahweh. habis waktu ya. Silakan. Oke, pasang kuping, dengerin selama 2 menit. Dan tulang sama teman-teman yang di bawah. Bu Darni tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Di manakah kehendak Bapak untuk menyembah anaknya? Bu Darni blunder mengutip Matius bab 4 nomor 10. Kita harus paham konteks. Tatkala Yesus dibopong iblis ke atas gunung dan untuk mencobai Yesus berkata, saat iblis menyuruh Yesus menyembah dia, no, civilis, no. Apa kata dia? Enyalah kau dari hadapanku, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tidak merujuk kepada sesembahan terhadap Yesus, menyembah Tuhan yakni aku. 1. Yang kedua, dengar Matius 5 nomor 17. Jangan sangka aku datang untuk meninggalkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk mengenapinya. 1 titik, 1 iota pun tidak akan lenyap selama langit dan bumi hilang dari hukum Taurat. Ketika kita merujuk teman-teman kepada hukum Taurat dan kitab para nabi, kehendak Bapa mengesahkan dia. Keluaran 3 nomor 15. Saat itu Allah berfirman kepada anak-anak Yakub bahwa Tuhan itu ilah kita, Tuhan sesembahan nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, yakni Tuhan yang esa. Tidak pernah 2, tidak pernah 3, ataupun di 3 dalam 1. Ulangan 6 ayat 4. Ketika Musa menyampaikan kepada Bani Israel yang senantiasa sehari-hari diucapkan sampai sekarang dengan istilah Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa, hanya satu, bobok. Dan Allah sendiri berkata di dalam Melaiki 3 nomor 6, dia tetaplah dia tidak jadi manusia. Di mana kehendak Allah, dirinya akan menjadi manusia, lantas menyuruh menyembah sosok manusia itu yang kemudian dikenalkan Paulus ketika perjalanan ke Damsik yang bangkit dari kubur. Bu Darni nggak bisa jawab. Karena apa? Iman Bu Darni didasarkan oleh khotbah-khotbah para pendeta Bu Darni, tidak dengan Bible. Kalau kita merujuk ke Bible, perkataan Yesus 100%. Ketika merujuk kepada kehendak Bapaknya,
karena Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes bab 5 nomor 30, kehendak Bapa itu menuhankan dia yang berbeda dengan makhluknya. Yesaya bab 46 pasal 5. Luar biasa. Gak ada satupun kehendak Bapa. Sembahlah anakku, sembahlah manusia Yesus. Nggak ada. Tobat Bu Darni, pasang kuping, jawab, jawab, halilintar. Sudah kucatat di sini tadi ya, di mana ayat bahwasanya sembahlah Tuhan Allahmu itu kepada Yesus. Yesus itu Tuhan, ya kan? Nah, tadi kan aku baca Keluaran 3 ayat 15, Ulangan 6 ayat 4, Maleakhi 3 ayat 6. Yohanes 45 ayat 40, Yesaya 46 ayat 5. Dengarlah hai orang Israel, sembahlah Tuhan Allah, Tuhan Yahwehmu. Kan gitu. Ada Tuhan, ada Yahweh. Ya, di situ dua kata. Tuhan itu disebutkan kepada siapa? Itulah kepada firman-Nya yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yesus ini Tuhan. Makanya Yesus berkata kepada penguasa kegelapan itu, waktu dibawa dia ke gurun ya untuk dicobai. Di sana hanya satu yang dicobai, itulah siapa? Yesus. Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhan, Yahwehmu. Ya, jadi jelas Yesus di situ sendiri sudah mengatakan dia adalah Tuhan. Jangan kau cobai Tuhanmu. Yang dicobai siapa? Ya hanya Yesus pada saat itu. Kalian aja yang beleng-beleng. Kalian aja yang botol ibaratnya dibilang. Ibaratnya ya. Jadi kalian berusaha dengan sekuat tenaga kalian bahwasanya Yesus itu kalian sangkal Tuhan, hanya nabi biasa. Sementara Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapannya untuk membalas setiap perbuatan orang. Matius 28 ayat Matius 25 ayat 28 sampai 31. Ada berani para nabi bicara seperti itu? No, tidak berkuasa. Semua para nabi di bawah Yesus, nggak selepel. Udah. Lalu dikatakan lagi Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Tahukah artinya itu apa, Goldian? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia yang memberi kebangkitan. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 40, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Aku adalah kebangkitan. Dia kebangkitan membangkitkan. Dia adalah hidup itu. Masa kalian gak tahu itu? Masih juga kalian berusaha. Makanya ada ayat kalian mengatakan di dalam Quran surat 19 ayat 71. Kalian akan mendatangi neraka. Karena kalian menolak Tuhan Yesus, hakim yang adil itu. Yang memberi hidup kekal itu. Silakan. Oke, udah. Dia ngutip surat Maryam. Kata Waridua, ya kita lewat neraka. Ngelihat apa? Ngelihat kafir yang finnan nari jahannam khalidina fiha abada. Surat Al-Bayyinah. Siapa tempat di neraka itu? Yakni orang tapir. Tepuk tangan. Kenapa kita lewat? Ya kita lewat untuk melihat mereka. Itu loh, jangan jadi tapir semasa hidupmu. Kalian akan masuk neraka karena kita diperintahkan untuk menjaga iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Kedua, kita akan kupas tuntas kebohongan Bu Darni. Bu Darni mengutip Ulangan 6 nomor 4 bahwa di situ ada koma. Oh, ada Tuhan, itu Yesus, ada Yahweh, Tuhan lagi. Ngaco. Kita ke original teksnya sebentar. Shema Yisrael, Yahweh atau Hashem, Elohenu Hashem Ehad. Apa di sini dikatakan? Hear, dengar. Siapa yang suruh mendengar? Orang Israel. Kenapa? Bahwa Allah atau Hashem is our God. Dialah Tuhan kita. Dia alone. Dia esa. Dia satu. Dia sendiri. Tanpa ada pendamping firman yang jadi manusia atau roh-roh yang gentayangan. Tepuk tangan. Sama. Itu ditukil Yesus ketika dia dibopong iblis ke atas gunung. Ketika iblis hendak mencobai dia. Jangan mencobai bahwa nyalah kau dari hadapanku. Sebab ada tertulis di mana? Ulangan 6 nomor 4. Engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Udah, selesai. Bu Darni kemana-mana. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang kutanyakan kehendak Bapak. Kehendak Bapak. Kebangkitan dan hidup. Apakah berarti Yesus Tuhan? Tidak.
Kita buka kisah para Rasul 2 nomor 22. Yesus bangkit itu karunia yang mukjizatnya dari Allah dinyatakan melalui dia. Jadi mukjizat kebangkitannya itu dibangkitkan oleh Allah. Ingat saat tobat Petrus di hari Pentakosta. Inilah Yesus orang Nazaret yang dimuliakan oleh Allah, yang dibangkitkan di hadapanmu dan dinyatakan mukjizat-mukjizat melalui Yesus. Seperti para nabi yang juga dinyatakan mukjizat Allah melalui para nabi, paham? Itulah makna kebangkitan. Karena apa? Karena dia dibangkitkan oleh Allah. Satu pun Budarni tidak menyebutkan dan tidak membantah dalil-dalil kehendak Bapak. Mana tadi saya sebutkan, Bapak tidak pernah berubah, Yesaya 46 nomor 5. Bapak bukan manusia, bilangan 23 nomor 19. Bapak tetaplah Bapak dan tidak akan menjadi manusia, Melahi 3 nomor 6. Sedangkan kehendak Yesus pun itu berasal dari kehendak Bapak, Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku dengar, apa yang aku hakimi itu adil, sebab berasal dari Dia yang mengutus aku. Siapa dia? Yakni Tuhan Allahmu yang harus kamu kasihilah dengan segenap akal budimu. Agar apa? Agar tidak terdoktrin ajaran-ajaran yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur. Enak. Kenapa? Karena Kristen di akhir zaman diusir Yesus di dalam Matius 7. Oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Nama Yesus, darah Yesus. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Dalam nama Yesus, nama Yesus. Bukankah aku bermukjizat demi namamu? Nama Yesus, nama Yesus. Apa kata Yesus? Masuk surgalah kalian Kristen. Oh tidak, tidak begitu Budarni. Lantas apa yang diucapkan Yesus? Enyalah kau dari hadapanku. Aku tidak mengenal kamu, sebab kaulah pembuat kejahatan. Halilintar. Itu Budarni. Baik. Tadi kau bilang kan, aku hanya 4 yang ku catat ya dari penjelasanmu. Terlalu banyak pun nanti gak kelewatan jamku. Dia sendiri, dia tidak punya pendamping. Kalau dia tidak punya pendamping, emangnya pernah langsung berbicara Allah kalian itu kepada Muhammad langsung? Pernah? Mana dalilnya? Tunjukkan ya. Gak nyambung. Kehendak Bapak. Jangan jawab. Nanti kau bereskan itu. Tadi kan kau bilang nomor 1. Dia sendiri tidak punya pendamping. Dia tunggal kan kalian bilang. Tapi coba nanti tunjukkan dalil. Langsung Allah itu berbicara kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan pakai ayat. Kedua, siapa itu Yesus ini? Yesus ini kan sudah berkali-kali kami bilang. Ibrani 1 ayat 1-3. Yesus adalah wujud daripada siapa? Yahweh. Makanya dia disembah. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Yahweh. Karena Yesus adalah wujud daripada Yahweh. Makanya kan dia yang menghakimi dunia. Mana ada Allah atau Musa atau para nabi yang menghakimi dunia kelak di akhir zaman? Enggak, penguasa itu, penguasa alam semesta itu, itulah wujud daripada Yahweh itu yang nyata, yang kita lihat kelak, itulah di dalam Yesus. Di mana sih? Lukas 4 ayat 8, Matius 4 ayat 10. Tadi kan kau bilang, mana ada koma? Coba kau baca Lukas 4 ayat 10. Sembahlah Tuhan, koma, titik, koma, Allah, ya. Ada Tuhan. Tuhan itu ditujukan kepada yang diurapi, yang turun ke bumi, ya, yang jahir ke bumi sebagai manusia. Firman Yahweh yang jahir menjadi manusia. Itulah Yesus. Matius 4 ayat 10 tadi kan aku bilang, sembahlah Tuhan Allahmu, penguasa kegelapan. Kan kata Yesus kepada iblis, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Di situ hanya dia seorang yang dicobai. Berarti dia mengatakan dia adalah Tuhan. Kalian aja yang lamban kali kalian memikirkan itu. Iya. Lalu terakhir Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi dia yang mengutus aku. Ngertinya kalian ayat itu. Memang sebagai manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kan datang ke bumi. Firman itu sudah datang ke bumi menjadi hamba. Menjadi utusan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang berbuat apa-apa ilahi. Jadi dia sepaket.
Kan dia wujud daripada Yahweh. Maka setiap apa yang dilakukan Yesus sudah itulah yang disuruh oleh siapa? Yahweh. Apa yang dikatakan Yahweh itulah sudah ada di dalam Yesus. Itulah firman yang hidup turun ke bumi ini. Gitu dia. Itulah. Apa? Dah ya. Oke, silakan. Bu Darni, dari awal saya membuka mulut saya untuk menerangkan Bu Darni menggunakan ayat. Tidak satu pun ayat yang saya keluarkan dibantah dengan ayat oleh Bu Darni. Tapi penafsiran yang tentunya keluar dari konteks dan tidak sesuai apa yang dimaksudkan Yesus. Bu Darni bilang, oh itu berarti Yesus punya teman, Bapak. Nenek Kiper, baca Yesaya 43 nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Pertanyaan, apakah Yesus dibentuk? Jelas. 9 bulan 10 hari lamanya Dia dibentuk di dalam rahim perawan suci Bunda Maria. Setelah itu Yesus dilahirkan, dan setelah dilahirkan Dia menerima asupan ASI, termaktub di dalam Lukas 11. Nah, sedangkan kehendak Bapa yang membicarakan tentang hakikat dirinya, Dia tidak pernah dibentuk, sebelum dan sesudah aku tidak akan ada Allah yang dibentuk. Tiba-tiba zaman Raja Herodes muncul. Ada orang yang datang sebagai Yesus yang ternyata ajarannya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Matius 12:24, menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhannya Abraham. Tiba-tiba ada Paulus datang mengajarkan hal yang lain. Ingat Bu Darni orang Batak, bukan Bani Israel. Matius bab 10 nomor 4, Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi atau menyimpang ke kota Samaria atau orang Israel. Tetapi selamatkanlah domba yang tersesat daripada umat Israel. Gak ada kehendak Bapa yang diterima Yesus sebagai Dia penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8, bahwa sebab segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku ya Bapak, telah kusampaikan mereka untuk menjadikan orang Batak itu pengikut Yesus. Gak ada. Enak aja. Gak ada kehendaknya yang menjadikan orang Jawa pengikut Yesus. Gak ada. Gak ada, enak saja. Gak ada kehendak Bapak yang menjadikan orang Bugis pengikut Yesus. Gak. No. Matius 15 nomor 24 dikatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Halilintar. Bu Darni dari tadi ngarang. Mana ini kehendak Bapak yang menyuruh menyembah anaknya? Satu pun ucapan yang terlontar daripada mulut cantik Bu Darni tidak pernah ditemukan. Data di depan Bu Darni bantah sendiri. Musuh Bu Darni bukan Goldian, musuh Bu Darni bukan Bang Juma, musuh Bu Darni bukan Bang Handi Celebes, musuh Bu Darni kitab Bu Darni sendiri. Halilintar astaga naga di sorga Papa. Yesaya 43 ayat 10, aku tetap Dia. Tidak tahukah kau Goldian, sewaktu Filipus berkata kepada Yesus berkata kepada Filipus, dan Filipus juga bertanya kepada Yesus, ego Yesus, Emi bukan akulah Dia. Ngarang. Ya, di manakah Bapak itu? Goldian, sudah sekian lama kau bersama-sama dengan aku. Masa belum tahu kau siapa aku? Udah terus kau sama aku, kemanapun kita sama, makan kita sama. Masa tak tahu kau siapa aku? Akulah Dia. Nah itu dia. Ego Emi bukan akulah Dia. Dengar, jangan potong, jangan potong. Aku gak apa-apa ini TikTok kan. Kalau Bu Darni ngarang terus. 2 menit tadi, 3 menit tadi. Gak boleh gitu. Ya. Ini. Enggak. Daripada Bu Darni ngarang terus. Ego Emi artinya akulah. Atau aku adalah. Iya. Enak aja ego Emi diartiin akulah Dia. Kata Yesus juga kepada Filipus, akulah Dia yang berkata. Nggak ada. Yesus bilang ego Emi dalam bahasa Yunani. Artinya bukan akulah Dia. Hei. Satu-satu dulu. Enggak. Jangan ngarang. Jika kau melihat aku, engkau sudah melihat Yahweh.
Mana? Sejak Tunjukkan tidak ada, kapan? ya? Sejak kapan Adakah arti para ego nabi emi berani itu berkata, akulah dia? Jika jangan potong. Kenapa Kita kau mudah potong aku? kuasai Bu Darni. Enggak Makanya apa-apa, malas biar Bu Darni aku, enggak lari-lari. iya, dipotong-potong. Macam Nangis. mana kami menerangkan Bible kami? Kalian pelintir-pelintir. Kami yang punya Bible, yang beriman kepada Bible, harusnya kami yang berhak menerangkan Bible kami. Yang paham Kalian hanya Bible bertanya, kita Bu Darni. harusnya. Yang paham Bible kita. Belum siap, aku masih 2 lagi ini kok dipotong-potong. Ini Ya, catain. lanjut. Ini. Ya. Yohanes 17 tadi ayat 8. Segala firman yang telah kau sampaikan kepada aku sudah kusampaikan kepadamu. Firman yang mana lagi? Yang ada. Kan kalian bilang, Yesus itu firman yang hidup. Apa yang diucapkan oleh Yesus semua berasal daripada sang firman itu. Karena Yesus adalah wujud daripada Yahweh. Firman yang hidup turun ke bumi. Yang berkata-kata itu adalah Yahweh. Biar kalian tahu itu. Makanya jangan beleng-beleng kalian. Jadi setiap apa yang diucapkan Yesus itu sudah berasal daripada Yahweh. Karena dia adalah wujud dari Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Oke. 3, nomor 3. Enggak ada kehendak Bapa menjadikan orang Bugis, orang Batak, orang Minang menjadi murid pengikut Yesus. Memang awalnya pertama Yesus datang di Bani Israel. Nggak mungkin begitu datang Yesus pertama langsung seluruh bumi tahu. Error kau Guldian. Ya, memang awalnya kebenaran datang kepada Bani Israel. Lalu kemudian Yesus juga menyarankan agar pergi ke ujung bumi sampai ke seluruh bangsa agar semua pengajaran itu baptislah mereka, ajarlah mereka. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada rupanya nabi, utusan, hamba bisa menyertai manusia sampai akhir zaman. Kalau tidak Yahweh itu sendiri, masa kalian nggak ngerti? Lalu terakhir, aku diutus kepada hanya Bani Israel. Kalian udah aku bilang kalian nggak tahu. Ayat yang lain mengatakan sampai ke ujung bumi, sampai ke segala makhluk yang berotak, bukan ke binatang. Ya, jadi anjing, kucing nggak ada beragama Kristen, nggak ada. Yang disampaikan itu firman kepada orang yang berotak. Ya, segala makhluk maksudnya yang berotak dong. Oke, itu dia. Jadi kalian itu emangnya hanya Bani Israel, ternyata umat-umat yang masuk surga. Kita rupanya enggak. Kita pun harus ikut dong. Bagaimana caranya kita supaya ikut menjadi pengikut kerajaan surga? 10. Kita ikuti ajaran-ajaran kepada 9. Hawariun sudah 8. ada 12 murid Yesus. Lalu Paulus. 7. Lalu menyebar sampai ke penjuru bumi, sampai ke penjuru batu. Gitu. 5. Udah silakan. Sebelum ke Gurunda saya dulu. Bongkar karangan Bu Darni ya. Dari awal tidak pernah menjawab. Aku ya. Jangan aku ya. Jangan. Enggak. Ya, oke, izin Gurunda. Oh, berarti niat mau menghujat nanti. Enggak, kalau aku menghujat baru Oke. Nantulang. Oke. Dengar. Aku berdosa. Iya. Dengar. Pasang kuping-kuping dulu ya. Bu Darni bilang mengutip perkataan Yesus ketika ditanya Filipus, ya. Arti ego emi tidak pernah mengartikan akulah dia. Akulah atau aku adalah siapa yang dimaksud? Yakni dia adalah utusan Tuhan. Dia penyampai firman. Yohanes 12:48, Yohanes 17 nomor 8. Itulah Yesus. Tidak pernah Yesus mengklaim dirinya dia adalah firman yang menjadi manusia. Apalagi kehendak Bapa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tidak pernah dijawab Bu Darni. Bu Darni selesai di Yesaya 43 nomor 10 bahwa tidak ada Tuhan dibentuk sebelum dan sesudah aku. Bu Darni nggak mau mengkonfirmasi Yesus dibentuk nggak? Oh, jelas iya. Dalam kandungan 9 bulan 10 hari itu perlu nutrisi, perlu gizi. Bahkan dia perlu asupan air susu ibu dalam Lukas nomor 11. Luar biasa. Melahi 3 juga tidak dijawab. Akulah tetap dia, tidak dibentuk. Enak aja. Bahkan kehendak Bapa yang diberikan kepada Yesus ketika Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Menyuruh, menggembalakan umat-umat daripada Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa. Terus Bu Darni bilang, oh itu kan waktu Yesus mengajar. Tapi setelah itu Yesus bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa dan muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Yesus yang keluar dari kubur. Ingat dalam Matius 24. Waspadalah terhadap penyesat yang datang memakai namaku dan berkata,
Akulah Kristus. Itu datang kepada Paulus, datang menampakkan diri, itu yang mengaku sebagai penyesat, yang membawa nama Yesus dan mengaku akulah Kristus. Sedangkan dalam Lukas 2, Yesus yang telah lahir di kota Daud ini sudah menjadi Kristus sejak dia dilahirkan oleh perawan suci Maria. Tidak baru dilantik menjadi Kristus sesuai dengan Kisah Para Rasul nomor 2, Kisah Para Rasul bab 2. Yakni Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Itu menurut Yesus. Hati-hati penyesat yang setelah aku pergi naik ke langit kedua, naik ke sisi Allah, akan ada penyesat. Tidak lama lagi penyesat itu telah digenapi dan telah menyesatkan banyak orang yang nanti di sorga akan mengawini penyesat itu. Wahyu 19 nomor 7. Bu Darni sampai sini selesai. Enak aja gue ini dikatakan akulah dia. Nggak ada ngarang itu. Pendeta siapa yang ngajarin? Bisa bahasa Yunani nggak? Kan kagak. Dia tetaplah dia Melayu 3. Halilintar astaga naga di sorga papa.